memanggil dia dengan panggilan Suman. Bagus sih, sifat ini juga perlu dicontoh tuh. Dari Sumatera, Purbalingga, Purbalingga, Sumatera, Sumatera, Purbalingga, dan memakan tubuh anggota keluarganya. Mencuri mayat yang baru banget dikubur 16 jam sebelumnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berika. Kenapa diiris sih itunya? Mas Manto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Makasih ya kalian udah mau klik video ini. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang salah satu kasus yang cukup membuat heboh Indonesia belasan tahun lalu. Tepatnya di tahun 2003 lalu. Ada salah seorang warga dari Purbalingga yang membuat geger se-Indonesia karena kasus pencurian jasad yang baru dikubur. Dan yang lebih ekstrimnya lagi nih, bukan cuman dicuri aja jasadnya, tapi jasad itu juga dimakan sebagian tubuhnya sama dia. Kira-kira udah ada yang bisa nebak belum nih kasus apa? Mungkin sebagian dari kalian ada yang masih ingat nih sama kasus ini. Iya, bener banget. Kali ini aku akan coba bahas tentang Sumanto, si manusia kanibal. Kejadian ini emang udah lama banget sih sebenarnya, udah sekitar 19 tahun yang lalu. Tapi kayaknya masih seru deh buat kita kulik lagi. Nah makanya di episode kali ini aku akan coba bahas sedikit tentang Sumanto, si manusia kanibal. Aku akan coba kulik sedikit tentang siapa itu Sumanto, gimana kronologi kasusnya, dan gimana sih nasibnya Sumanto sekarang. Oke kalau gitu, aku tahu kalian udah gak sabar mau lanjut nonton video ini. Kita mulai aja kalau gitu ya. Ini dia kisah Sumanto, si manusia kanibal. Enjoy the video ya. Sumanto lahir sebagai anak laki-laki pertama dari pasangan Bapak Nuryadi Karta dan Ibu Samen pada tanggal 3 Maret tahun 1972 di Kabupaten Purbalingga. Sumanto punya 4 saudara lain yang bernama Mulyati, Mariati, Karyono, dan Mulyanto. Sumanto dan keluarganya ini tinggal di sebuah desa bernama Majatengah, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dulu saat masih kecil, Sumanto ini bisa dibilang hidup berkecukupan nih. Ini dikarenakan keluarga Sumanto ini punya peninggalan warisan dari mbahnya atau kakeknya. Sumanto kecil hidup normal seperti layaknya teman-teman semasa kecilnya. Gak ada gerak-geriknya yang mencurigakan atau beda dari anak-anak yang lain. Main petak umpet, main gundu, main di sawah, normal lah pokoknya kehidupannya Sumanto ini. Sumanto menempuh pendidikan di sebuah sekolah dasar di desanya. Tapi aku gak bisa nyebutin ya nama sekolahnya apa. Saat masuk SD, teman-teman sebayanya ini memanggil dia dengan panggilan Suman. Kayak istilah nama kerennya gitulah ya. Dari SD, sebetulnya Sumanto ini emang udah kelihatan agak nakal nih. Tapi ya masih ini sewajarnya kenakalan anak SD aja. Cuma ya walaupun Sumanto ini agak sedikit nakal, di sisi lain Sumanto ini juga punya tekad yang kuat nih buat ngelanjutin pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sumanto bertekad nih setelah dia lulus SD, dia bakalan ngelanjutin ke sekolah menengah pertama atau SMP yang dia inginkan. Jadi pada saat SD nih sebelum dia lulus SD terus mau masuk SMP, Sumanto ini tuh udah punya sekolah favorit nih. Dia tuh bercita-cita mau masuk ke SMP favoritnya itu. Tapi lagi-lagi aku gak bisa nyebutin ya nama sekolahnya ini apa. Ini semua semata-mata demi menjaga nama baik ya, semoga mengerti ya. Tapi sayangnya saat itu waktu Sumanto mengikuti Eptanas, kalau sekarang mungkin kalian lebih kenalnya dengan nama ujian nasional ya. Nah ternyata nilai Eptanasnya Sumanto ini tuh kurang. Kalau zaman dulu nilai Eptanasnya itu tuh disebutnya dengan NEM. Pasti kalau yang nonton video ini kelahiran angkatan tahun 80-an pasti pada tahu dong istilah-istilah kayak gitu. Kayak Eptanas, catur wulan, NEM, ponten, tahu kan? Ternyata nilai NEM-nya ini tuh belum cukup untuk bisa membawa Sumanto masuk ke sekolah SMP yang dia mau. Tapi karena tekadnya ini udah bulat banget mau masuk SMP yang dia inginkan, cuman NEM-nya itu kan gak cukup. Jadi mau gak mau Sumanto ini harus mengulang lagi ke kelas 6 SD. Mau gak mau dia harus ngulang dan ikut Eptanas lagi. Dan belajar dengan sungguh-sungguh nih biar nilai atau NEM-nya cukup supaya bisa lulus dan masuk ke SMP yang dia mau. Akhirnya setelah mengulang kembali ke bangku kelas 6 SD dan ikut Eptanas lagi, akhirnya Sumanto ini nih bisa lulus nih dengan nilai yang cukup. Dan akhirnya bisa masuk juga tuh ke sekolah SMP yang dia mau. Sumanto ini sebenarnya tekadnya kuat banget ya.
Nah, kalau sifatnya yang ini patut tuh kita contoh. Dia ini kegigihannya dalam meraih sesuatu tuh kuat banget gitu. Pantang menyerah loh dia. Nah, kemudian singkat cerita, Sumanto ini udah mulai masuk nih ke bangku SMP. Dia ini akhirnya seneng banget nih bisa masuk ke SMP favoritnya atau sekolah SMP yang emang jadi impiannya dia selama ini. Walaupun harus ngulang lagi ke kelas 6 SD nggak apa-apa. Dia jalanin tuh, yang penting bisa masuk ke SMP impiannya. Walaupun nih ya, jarak dari rumah ke sekolahnya ini lumayan cukup jauh nih ya, sekitar 3 kilometer. Tapi ini semua nggak mematahkan semangat dan niat Sumanto nih buat pergi ke sekolah. Setiap harinya Sumanto berjalan kaki dari rumah menuju ke sekolahnya dengan penuh semangat. Dan pada masa-masa ini, ternyata keluarga Sumanto mulai mengalami kesulitan ekonomi nih. Keluarga mereka yang tadinya hidup berkecukupan, akhirnya mulai merasakan sulitnya masa ekonomi. Demi bisa membantu perekonomian keluarganya, Sumanto pun selepas pulang sekolah selalu ikut membantu untuk mengurus ternak. Sumanto ikut mengembala kambing saat pulang sekolah biar bisa dapat uang jajan sendiri. Karena saat itu kan ekonomi keluarga mereka tuh bener-bener sulit. Jadi Sumanto tuh ngerasa dia nggak mau tuh ngerepotin kedua orang tuanya. Bagus sih, sifat ini juga perlu dicontoh tuh. Bahkan nih ya, keluarga mereka juga harus menjual barang-barang di rumahnya untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Karena buat makan aja mereka tuh udah bener-bener susah banget pada saat itu. Nah, bahkan gak jarang juga nih keluarga mereka sampai harus nahan lapar kalau hari itu mereka tuh gak dapat penghasilan. Karena makin sulitnya kehidupan mereka saat itu, sampai-sampai Sumanto harus merelakan pendidikannya berhenti di kelas 3 SMP. Sayang banget sih ya sebenarnya. Dia udah berjuang mati-matian ya kan untuk bisa masuk ke SMP favoritnya, bahkan sampai harus rela ngulang ke kelas 6 SD lagi. Tapi karena kehidupan ekonomi keluarganya saat itu sulit, jadi ya udah dia mau nggak mau merelakan pendidikannya, putus sampai di kelas 3 SMP aja. Setelah putus sekolah, Sumanto bertahan hidup sambil mencari pekerjaan. Apapun nih dia lakukan, yang penting bisa dapat penghasilan buat bertahan hidup. Sampai akhirnya pada tahun 1988, Sumanto ini memutuskan untuk pergi nih. Dia memutuskan untuk pergi merantau ke Sumatera, tepatnya ke Lampung. Nah, di sana Sumanto mendapatkan pekerjaan menjadi seorang tukang tebas pohon tebu sampai dengan tahun 1993. Dan singkat cerita, di sana juga Sumanto bertemu dengan wanita asal Lampung yang bernama Sutrimah. Sumanto pun jatuh hati nih kepada Sutrimah, dan akhirnya mereka berdua menjalin hubungan sampai kemudian memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Sutrimah ini mengaku sering menjadi korban KDRT-nya Sumanto nih. Nah, Sutrimah lama-lama gak kuat untuk meneruskan biduk rumah tangganya sama Sumanto. Dan di usia pernikahannya yang masih terbilang singkat banget, mereka pun akhirnya sepakat untuk bercerai. Setelah 1 tahun menjadi duda, Sumanto pun kembali nih menemukan tambatan hatinya. Sumanto jatuh hati lagi nih kepada rekan kerjanya di perusahaan tebu tempat dia bekerja. Wanita ini adalah seorang janda bernama Tugiem. Mereka menjalin hubungan dan akhirnya memutuskan untuk menikah. Dan setelah menikah, Sumanto dan Tugiem dikaruniai 1 orang anak. Selama menikah dengan Tugiem, Sumanto dikenal jarang banget pulang ke rumah. Terlebih lagi setiap kali Sumanto pulang ke rumah nih ya, istrinya ini juga kerap menjadi korban KDRT-nya Sumanto. Sama nih kayak istri pertamanya. Kayaknya sifatnya emang belum berubah nih ya si Sumanto ini. Udah nikah yang kedua, bahkan udah punya anak, tapi tetap aja masih suka KDRT. Nah, sama seperti istrinya yang pertama nih, Tugiem atau istri kedua Sumanto ini juga akhirnya lama-lama gak kuat nih sama kelakuan Sumanto yang kerap kali main tangan ke dia. Sampai akhirnya pernikahan kedua Sumanto ini pun kandas dan berakhir juga dengan perceraian lagi. Nah, tadi kan aku bilang ya kalau si Sumanto ini kerja di perusahaan tebu itu dari tahun 1988 sampai dengan tahun 1993. Nah, di tahun 1993, Sumanto ini kan udah nggak bekerja lagi nih di perusahaan tebu itu. Karena udah nggak bekerja lagi, Sumanto ini tuh kerap kali bolak-balik nih dari Sumatera, Purbalingga, Sumatera, Purbalingga gitu. Pokoknya sering dia bolak-balik. Selama tahun 1993 sampai dengan tahun 1997, Sumanto ini udah kurang lebih 3 kali bolak-balik nih dari Purbalingga ke Sumatera atau dari Sumatera ke Purbalingga. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk kembali tinggal lagi di tempat asalnya, yaitu di Desa Majatengah, Kabupaten Purbalingga. Tapi sepulang dari perantauan di Lampung nih ya, para tetangga ini banyak yang merasa Sumanto ini tuh beda nih.
Sifatnya nih jadi lebih temperamen, gampang marah, dan gampang banget kesulut emosinya. Bahkan tetangga ini juga sering ngelihat Sumanto kerap bertengkar dengan para saudaranya yang lain. Dan saat bertengkar, Sumanto ini tuh sering banget berteriak sambil mengancam akan membunuh dan memakan tubuh anggota keluarganya. Ih, serem amat ya. Karena makin gak betah nih dan gak kuat ngadepin sifat temperamennya Sumanto, akhirnya keluarga dan saudaranya yang lain pun memilih untuk meninggalkan rumah mereka dan tinggal terpisah. Sumanto pun akhirnya tinggal di gubuk sederhana yang terbuat dari anyaman bambu dan hanya beralaskan tanah. Dia tinggal di gubuk sempit nih yang hanya berukuran sekitar 1 kali 1 meter aja. Udah gitu kan udah pisah kan sama istrinya yang kedua, dan anaknya juga dibawa sama mantan istrinya. Jadi Sumanto ini tinggalnya sendirian. Udah gitu saudara-saudaranya gak ada yang mau tinggal bareng. Ya karena itu sifat temperamennya dia yang bikin saudara-saudaranya tuh gak betah tinggal bareng. Udah gitu tinggalnya cuman di gubuk kecil ukuran 1 kali 1 meter, dan gubuknya itu tuh bener-bener cuman ya gubuk dari bambu. Kalau pas lagi hujan lebat ini pasti bocor, udah gitu juga pasti ada tampias-tampias kan. Nah jadi mau gak mau kalau pas lagi hujan deras kayak gitu, Sumanto ini harus ngungsi dulu nih ke pos ronda biar gak kehujanan. Bapaknya Sumanto juga hidup di gubuk sederhana di belakang gubuknya Sumanto nih. Mereka berdua hidup terasingkan karena saudaranya yang lain juga memilih pergi dan tinggal terpisah. Mungkin juga karena udah berkeluarga juga kali ya. Sumanto ini juga dikenal bukan tetangga yang ramah nih. Dia selalu melarang siapapun untuk bertamu ke gubuknya. Dan gak cuma bertamu aja, bahkan dia sampai ngelarang siapapun gak boleh melintas di depan halaman rumahnya. Sampai-sampai nih ya, kalau misalkan ada anak-anak kecil, ada bocah-bocah lagi pada main di halaman rumahnya, itu diusir-usirin tuh sama Sumanto. Gak boleh mereka itu pada main di halaman rumahnya. Sumanto ini gak bakalan segan-segan untuk mengusir anak-anak kecil yang main di depan rumahnya secara paksa. Sampai segitunya ya si Sumanto ini ya. Hidup Sumanto ini tuh sulit banget, bahkan buat makan aja dia bergantung sama makanan yang cuman seadanya aja. Tapi kadang ada aja tuh tetangga yang baik dan gak tega nih ngeliat kondisi Sumanto. Mereka kadang-kadang tuh datang untuk berbagi makanan juga nih ke Sumanto. Ya walaupun emang orangnya kayak gitu ya, dia ngelarang siapapun untuk bertamu ke gubuknya. Cuman yang namanya tetangga, pasti kan gak tega juga gitu ya kalau ngelihat ada tetangga sekitar rumahnya yang kesusahan, apalagi cuma sekedar untuk makan. Ya pasti ya walaupun orangnya ngeselin kayak gitu, tetap aja kemanusiaan yang berbicara. Tetap tetangganya itu pada ngasih makanan kalau misalkan lagi ada makanan lebih. Nah karena Sumanto ini makan dengan seadanya, apa aja yang ada dia makan nih. Kan dia udah gak kerja, udah gitu tinggalnya juga sendirian. Bapaknya juga tinggalnya sendirian dan udah gak kerja juga karena juga udah tua gitu kan, gak bisa ngandelin dari orang tua. Saudara-saudaranya yang lain pergi ninggalin dia. Udah gitu sama tetangga-tetangganya juga dia gak ramah gitu kan. Ya tapi itu semua juga karena sifatnya dia. Nah karena itulah mau gak mau dia makan seadanya. Apa yang dia temuin, apa yang ada, ya udah itu yang jadi makanannya dia. Nah dalam kondisi ini Sumanto tuh sering banget berangan-angan untuk memakan makanan yang lezat. Ya karena itu tadi, karena dia tuh kan sering kelaparan tuh, makan juga seadanya kan. Jadi dia tuh selalu berhayal bisa makan makanan yang enak. Nah makanan yang lezat yang ada di pikiran dia saat itu adalah daging. Nah jadi begitulah ya kira-kira singkat cerita nih tentang latar belakangnya Sumanto nih ya. Tadi sampai mana? Sampai dia berhayal untuk bisa makan daging. Sampai sini pasti kalian sudah bisa mendebak-nebak kan? Daging apa yang kira-kira dia makan? Oke, kalau gitu kita lanjut ke kasus kanibalismenya Sumanto. Pada tanggal 11 Januari tahun 2003 lalu, warga Purbalingga digegerkan dengan temuan makam yang tanahnya masih basah, hancur berantakan. Diketahui Sumanto ini mencuri mayat yang baru banget dikubur 16 jam sebelumnya. Makam Mbah Rinah yang meninggal di usia 80 tahunan dibongkar oleh Sumanto sendirian. Tanah kuburannya ini tuh masih seger banget, masih basah guys. Bahkan kembang-kembang yang ditabur di atas makamnya itu juga belum layu, masih seger. Tali pocongnya itu juga masih rapih. Dibongkar dong sama dia. Nggak ada takut-takutnya si Sumanto. Mbah Rina ini diketahui berasal dari desa Srengseng, kecamatan Kemangkon. Awalnya Sumanto ini tuh dengar ada suara toa masjid yang ngumumin ada seorang warga yang meninggal hari itu.
Biasalah ya kalau misalkan di kampung-kampung, bahkan di kota juga masih banyak kok sekarang ditemuin. Kalau misalkan ada yang meninggal, ada berita kematian gitu, pasti diumuminnya tuh lewat toa masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berita duka cita telah berpulang ke rahmatullah Bapak Pulan bin Pulan jam sekian di usia 190 tahun. Kayak gitu biasanya tuh diumumin di toa-toa masjid kan. Sampai sekarang masih banyak kok kita temuin, mau di kampung mau di kota. Kalau ada yang meninggal emang biasanya diumuminnya tuh pertama kali di toa masjid biar warga sekitar tuh tahu, abis itu bisa ngelayat. Nah, saat si Suman alias Sumanto ini dengar pengumuman toa masjid itu, akhirnya dia langsung nyari tahu nih di mana Mbak Rinah bakal dimakamin. Akhirnya pas udah tahu tempat makamnya, berbekal nekat nih, Sumanto nunggu saat yang tepat untuk memulai aksinya. Akhirnya malam harinya Sumanto mulai nih melancarkan aksinya. Dia menggali makam Mbah Rina yang masih basah tanahnya itu dengan kedua tangannya. Jasadnya Mbah Rina ini dikeluarkan dari liang kubur. Kemudian kain kafannya dilucuti sama Sumanto tanpa rasa takut sedikit pun. Udah gitu kain kafannya tuh abis dilucutin ditinggalin gitu aja sama dia. Kan sama aja ninggalin jejak ya. Terus kemudian jasadnya ini dimasukin ke dalam karung plastik besar dan kemudian diikat kuat sama dia pakai sebuah kawat. Terus si Sumanto memanggul nih jasadnya Mbak Rina, dibawa ke gubuknya pakai sepeda ontel punyanya dia. Dan diketahui Sumanto ini dikabarkan sempat melahap bulat-bulat 2 jari kaki Mbak Rina sebelum jasadnya dibawa ke gubuk. Jadi sebelum tuh jasadnya Mbak Rina digotong sama dia pakai sepeda ontelnya itu sebelumnya katanya jempol jarinya Mbak Rina itu dimakan langsung pada saat itu bulat-bulat oleh Sumanto. Jadi sebelum jasadnya Mbak Rina ini dibawa ke gubuknya, sebelumnya katanya nih ya dikabarkan Sumanto ini tuh sempet makan jempol kakinya Mbak Rina tuh, dilahap sama dia bulat-bulat. Mungkin udah keburu lapar, apa udah keburu apa ya, gak sabaran banget langsung dimakan lagi. Nah, sesampainya di rumah sebelum jasad Mbak Rina ini dieksekusi ini sama dia, Sumanto ini sempat duduk dulu nih di pekarangan rumahnya, nyari inspirasi kayaknya ya, mikir gitu kayaknya nih si Sumanto, ntar kira-kira nih enaknya dibumbuin apa nih badan ini jasadnya Mbak Rina ya, rendang, ditumis, disate, di sop, enak kali ya. Nah, setelah kurang lebihnya 10 menitan nih dia duduk-duduk di teras, kemudian dia mulailah nih melakukan aksinya. Dia mengambil pisau tajam dari dalam gubuknya dan memulai dengan mengiris alat kemaluan dari Mbah Rina. Duh, kenapa diiris sih itunya? Kan ntar dulu deh, dengerin aja dulu ya, nanti kalian akan tahu kenapa alat kelamin Mbah Rina ini diiris sama dia. Ada alasannya itu. Nah, bagian ini atau bagian alat kemaluan yang Mbak Rina ini tuh dipisahin dulu nih sama Sumanto, terus disimpan dulu sama dia. Duh. Mas Manto, apakah yang kau pikirkan dan kau bayangkan pada saat itu? Abis itu dia mulai lagi nih aksinya dengan memotong bagian tulang kering kaki dan menguliti tubuh Mbak Rina. Dan gak lupa nih bagian yang paling banyak dagingnya, yaitu bagian paha utuhnya Mbah Rina itu juga dikulitin sama Sumanto. Nah, bagian ini nih, pahanya ini kemudian diolah sama Sumanto. Sumanto mulai meracik daging Mbah Rina ini dengan bumbu-bumbu. Daging Mbah Rina ini dibuat sop daging nih sama Sumanto. Kebetulan dia tuh emang juga punya sedikit pengetahuan lah tentang masak-memasak. Jadi dia udah tahu tuh bumbu-bumbu apa aja yang harus dipakai biar masakannya tuh enak. Ya enak sih enak ya Tok. Tapi itu loh, daging yang dipakai itu loh, bukan daging yang layak dikonsumsi ya Tok. Nah, menurut pengakuan Sumanto, sebelumnya dia udah lebih dulu nih makan 1,5 piring daging mentahnya Mbah Rina. Jadi belum dimasak sama dia, 1,5 piring dia udah makan duluan. Kayaknya udah keburu lapar ya. Dilahap tuh mentah-mentah, sama kayak jempolnya Mbak Rina tadi. Selain dimakan mentah-mentah, bagian lainnya lagi juga ada yang dipanggang di atas kayu bakar. Ada juga nih yang dimasak sama dia dengan cara lain, yaitu dibuat sate dan digoreng. Nah, kalian inget kan sama bapaknya Sumanto yang tinggal di belakang gubuknya Sumanto?
Nah Sumanto ini tuh baik guys, dia tuh nggak mau kenyang sendirian. Jadi dia nawarin bapaknya buat ikutan makan masakannya dia. Disamperin lah nih bapaknya ke gubuknya. Terus ditanya sama Sumanto, "Pak, mau makan nggak?" kata Sumanto. Terus bapaknya jawab, "Makan apa? Emang kamu ada makanan?" kata bapaknya. Terus si Sumantonya jawab lagi nih, "Ada nih Pak, aku masak daging kambing," katanya. Lah bapaknya kan kagak tahu menahu ya, udah gitu lapar. Jadi ya udah ditawarin bapaknya mau. Dan gak butuh waktu yang lama nih, bapaknya Sumanto atau Bapak Nuryadikarta ini makan daging itu dengan lahapnya. Nyam 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 nyam. Enak juga nih Tok masakan kamu. Pinter kamu ya masaknya. Dipuji sama bapaknya, saking senengnya bapaknya ini bisa dapat makanan dari Sumanto. Nah karena saking enaknya daging kambing buatannya Sumanto, sampai-sampai bapaknya nih minta nambah lagi nih. Kurang bapaknya guys, mau lagi dia. Kata bapaknya gini, "Tok, bapak mau lagi dong dagingnya." Dijawab sama Sumanto, "Maaf Pak, daging kambingnya udah habis." Enggak tuh, habis loh. Saking enaknya mungkin ya, habis tuh daging kambing. Nah saat memberi keterangan, Sumanto ngaku pada malam itu dia mau melahap habis jasad Mbak Rina sebetulnya. Tapi karena udah keburu mau azan subuh, dia takut nih ketahuan sama warga sekitar. Lah, ada takutnya juga ya Bapak Sumanto. Lah sampean bongkar makam, ninggalin jejak kok kagak ada takutnya ya. Dan akhirnya daging yang Mbah Rina yang masih tersisa dimasukin lagi nih ke dalam karung sama Sumanto. Dan dagingnya ini dikubur dekat gubuknya dengan jarak sekitar 5 meter. Nah sampai akhirnya keesokan harinya ada seorang warga yang melihat makam Mbah Rina yang berantakan. Dan jasadnya ini hilang, gak ada di dalam liang lahatnya. Apakah yang terjadi dengan makam Mbah Rina? Si warga ini bertanya-tanya kan akhirnya. Dia mencari tahu dan akhirnya memberitahu warga yang lain juga. Dan akhirnya ada salah satu warga yang melapor ke pihak berwajib. Dan dari sinilah investigasi pun mulai dilakukan. Warga langsung mencurigai Sumanto nih. Ini dikarenakan warga itu sering banget ngelihat Sumanto pakai kalung yang berbentuk kemaluan laki-laki. Itu jadi tadi tuh alat kemaluan yang Mbak Rina yang dipotong sama Sumanto terus dipisahin, ternyata itu mau dijadiin kalung guys sama dia. Sampai akhirnya Sumanto ditangkap polisi di usianya yang ke-31 tahun karena kasus ini. Setelah ditangkap, Sumanto sangat kooperatif nih. Dia mengakui semua perbuatannya yang telah dilakukan di hadapan polisi. Dan karena dia udah ngaku, investigasi pun dilakukan di gubuk tempat dia tinggal. 1 hari setelah Sumanto ini ditangkap, tercium bau-bau busuk nih dari dalam gubuknya. Setelah diperiksa polisi, ternyata polisi menemukan sisa tulang belulang manusia dari dalam gubuk tempat Sumanto tinggal. Dan gak cuma itu aja nih guys, polisi juga menemukan sarung dan celana panjang yang diduga milik seorang warga bernama Mistam. Mistam ini diketahui adalah seorang tukang pijit di desa tersebut. Menurut pengakuan Tumirah istrinya Mistam, Mistam ini dikabarkan menghilang sejak bulan Desember tahun 2001. Terakhir kali Mistam ini pamit untuk pergi mijit ke rumahnya Sumanto. Dan semenjak itulah Mistam gak pernah pulang dan gak pernah kelihatan lagi. Tapi sebetulnya ini semua tuh masih dugaan. Tapi warga yakin banget nih kalau Mistam ini juga jadi salah satu korban kanibalismenya Sumanto. Dugaan ini juga diperkuat dengan ditemukannya barang-barang milik Mistam. Sumanto pun akhirnya memberikan pernyataan yang mengejutkan nih. Dia mengaku kalau Mbak Rina ini bukanlah korban pertamanya. Dia bilang sebelumnya ini dia udah pernah membunuh 2 orang waktu merantau di Lampung. Korban pertamanya ini adalah teman seperantauannya. Dan korban yang keduanya nih ya. Aduh mohon maaf, ini agak lucu sih sebenarnya. Jadi korban keduanya ini tuh adalah pelaku begal yang pernah mau ngebegal dia. Nah kan... itu si begal niatnya mau ngebegal malah dimakan sama Sumanto. Salah target kayaknya si abang begal ini ya. Tapi sampai saat ini gak ada bukti yang menunjukkan terkait kanibalisme yang Sumanto lakukan di Lampung. Menurut pengakuan Sumanto, bukan tanpa alasan dia melakukan semua itu. Diyakini Sumanto ini menganut sebuah kepercayaan dan salah satu syaratnya adalah dengan membunuh manusia. Nah kabarnya alat kelamin dari korbannya Sumanto ini yang dijadiin kalung sama dia nih guys, digunakan sebagai jimat supaya dia bisa kebal.
Jadi waktu dulu nih, waktu di Lampung, waktu dia ngerantau, dia ini kenalan nih sama salah satu temen di perusahaan tebu tempat dia bekerja, namanya Taslim. Nah singkat cerita, Taslim ini dianggap menjadi guru spiritualnya Sumanto. Nah karena udah jadi guru spiritual, akhirnya semua yang diucapkan sama si Taslim itu diturutin sama Sumanto. Sampai satu ketika Taslim ini nawarin Sumanto ilmu magis buat bisa ngerasain dhamma yang abadi dan bisa menghidupkan orang yang udah meninggal katanya. Lah, ada-ada aja sih Bapak Taslim ya. Si itu Tuhan Pak, bisa ngidup-ngidupin orang meninggal. Nah ilmu ini tuh punya syarat nih, tapi syaratnya itu harus dengan memakan 7 orang. Tapi katanya kalau Sumanto mau lebih sakti lagi, dia harus memakan 21 orang alias manusia. Kurang puas? Mau lebih sakti lagi? Bisa, kata si Taslim. Tapi Sumanto harus memakan 41 manusia. Jadi katanya makin banyak manusia yang dimakan, ilmunya ini tuh juga bakalan bisa jadi lebih sakti, katanya gitu. Taslim, lu kalau sakti kenapa masih kerja di perusahaan tebu? Ada-ada aja emang manusia ya. Tapi dari syarat yang ditawarkan itu Sumanto cuman nyanggupin makan 7 manusia aja katanya. Nah inilah awal mula kisahnya kenapa Sumanto bisa sampai nekat makan daging manusia. Karena diiming-imingin sama si Taslim tadi tuh. Mau dikasih ilmu magis katanya biar sakti. Bahkan Sumanto mengklaim kalau arwah dari korbannya selama ini itu katanya udah hidup lagi. Mereka katanya hidup di dalam dirinya Sumanto. Mau ketawa tapi takut dosa. Dari hasil penyelidikan tim kepolisian yang juga melibatkan psikolog, diketahui kalau Sumanto ini katanya psikopat, tapi nggak mengalami gangguan jiwa. Serem sih ya emang kalau udah psikopat itu. Dia tuh bisa ngebunuh-bunuh orang tapi kayak ngerasa nggak bersalah gitu. Justru malah seneng mereka tuh bisa ngebunuh-bunuhin orang. Serem deh pokoknya kalau psikopat. Sumanto ini mengaku kalau dia tuh masih waras. Alasan kenapa dia jadi psikopat itu karena alasan ekonomi, putus sekolah, dan kegagalan rumah tangga. Akhirnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Sumanto ini dijatuhi hukuman pidana selama 5 tahun. Tapi pada tanggal 28 Oktober tahun 2006 lalu, Suman alias Sumanto ini dibebaskan. Alasannya karena mendapat beberapa remisi. Sumanto ini katanya dinilai berperilaku baik selama di tahanan. Berperilaku baik itu tuh maksudnya gimana sih kalau berperilaku baik di tahanan terus dapat remisi? Apa kayak yang dijelasin sama Bang Hotman Paris ya? Kayak bercocok tanam, bertani, berkebun itu adalah salah satu berperilaku baik. Ya aku juga kurang tahu ya. Itu dilihatnya penilaiannya dari apa ya? Bapak dan ibu di sanalah tuh yang lebih mengerti ya. Tapi kalian tahu nggak? Ada yang lucu loh dari Sumanto ini waktu dia di penjara. Jadi ya, Sumanto ini kan badannya tuh sebenarnya kecil ya. Mukanya juga nggak serem-serem amat gitu. Mas Jawa banget lah pokoknya mukanya. Tapi nih ya, napi-napi yang lain yang badannya gede, tatoan, terus penjahat kelas kakap, nggak ada loh yang mau dimasukin satu sel bareng sama dia. Tahu dong ya alasannya apa? Ya jelas lah alasannya, mereka pasti pada takut dong, pada ngeri dia. Lawang kasusnya kanibalisme. Kalau ntar ditaruh satu sel, malam-malam lagi tidur, tiba-tiba Sumantonya malam-malam lapar, jempol temennya jadi cemilan, pagi-pagi udah nggak ada jempolnya gimana? Maaf ya Pak Sumanto, maaf ya bercanda. Nah menurut kabar berita, sekarang ini beliau katanya udah bebas nih dari penjara. Udah sejak 16 tahun yang lalu. Jadi mungkin beliau nonton video ini. Tapi aku yakin lah, pasti Bapak Sumanto udah insaf kan ya. Agak ngeri juga sih sebenarnya bawain kisah seseorang yang orangnya tuh masih ada. Udah gitu kisahnya tentang kasus yang agak serem gitu. Takut-takut ada salah ngomong, kan bahaya ntar. Tapi enggak lah ya, aku yakin lah Pak Sumanto ini pasti udah tobat. Udah insaf kan Pak De? Sekarang juga pasti makannya udah daging ayam, daging sapi, daging kambing beneran ya Pak De? Atau mungkin udah jadi vegetarian, makannya sayur-sayuran, buah-buahan, biar lebih sehat gitu ya. Daging kan banyak kolesterolnya. Siapa tahu sekarang pola hidupnya tuh lebih sehat. Jadi udah gak makan-makan daging-dagingan lagi. Ya udahlah ya kalau gitu kita doain aja lah. Semoga Pak De Sumanto ini biar sehat-sehat terus, dikasih umur panjang ya Pak De. Amin. Oke kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini.
Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya dan subscribe-nya. Jangan lupa juga di-share ke semua sosial media yang kalian punya, biar teman-teman kalian yang lain juga ikutan nonton. Dan kalau kalian mau jadi orang pertama yang bisa nonton video aku setelah aku upload, gampang banget. Tinggal klik aja tuh tombol loncengnya ya. Dan ingat ya, semua informasi yang aku bagikan di video-video aku selama ini, itu semua adalah berdasarkan hasil riset aku ya. Jadi kalau misalkan ada informasi yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah, tolong bantu aku koreksi, tulis aja langsung di kolom komentar, oke? Dan kalau kalian juga punya saran, juga masukan buat aku buat bahas apa lagi di video aku selanjutnya, jangan sungkan ya, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah kalau aku ada kesempatan, aku bakal bawain deh request dari kalian. Terus support channel aku ya, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kalian semua. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya ya. Sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.